Nun di tengah rimbunan pohon coklat, ada sebuah makam yang dikeramatkan warga Lampung Selatan. Selentingan kabar menyebut Ratu Menangsih yang dikuburkan di makam ini. Tokoh ini hidup sekitar abad 16. Dia diyakini pernah menjadi raja pertama di daerah Lampung Selatan. Jika kabar ini benar, mengapa makamnya tersembunyi jauh dari keramaian? Ada kabar dari Taman Safari Tengahan Lampung Selatan bahwa di daerah ini terdapat sebuah makam yang diyakini adalah makamnya Ratu Menangsih. Mungkin lebih lanjutnya saya akan bertanya kepada Pak Rena. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Bapak, ini yang Bapak ketahui tentang makam ini apa ya Pak? Yang saya ketahui karena di lingkungan kita wilayah Kelandaannya bahwa dia dianggap ratu oleh tokoh-tokoh masyarakat di sekitar Kelanda. Nah itu yang kita ketahui. Nah untuk selanjutnya kalau bisa nanti Mbak yang ungkapnya nanti di apanya nanti. Jadi ini ceritanya belum terlalu jelas ya sebenarnya siapa Ratu Menangsih atau bagaimana kehidupan beliau zaman dahulu ya Pak ya? Iya. Terima kasih banyak Bapak penjelasannya. Ya, Hakim, kita sudah mendapat penjelasan yang menarik. Kita belum tahu ini siapa yang Ratu Menangsih. Tapi pendapat Hakim sendiri bagaimana? Memang masih sedikit, masih samar sejarah tentang Ratu Menangsih itu. Cuman memang ada sebuah catatan sejarah yang benar-benar kuat bahwa beliau bukan berasal dari wilayah sini. Jadi berasal dari daerah Balau kalau nggak salah ya. Dari Keratuan Balau itu asal muasalnya. Mungkin dari situlah titik tolak kita dalam penelusuran siapa sebenarnya Ratu Menangsih dan kenapa beliau sampai berada di tempat seperti ini dan dimakamkan di lokasi ini. Selain itu juga ada peninggalan beliau gitu yang diyakini masyarakat sebagai warisan budaya yang ada di masa beliau tentang adanya satu buah batu ya yang berdiri tegak lurus kurang lebih 1,5 meter. Kita juga nanti akan coba untuk mengungkap sebenarnya batu itu bagaimana gitu sampai saat ini masih berdiri dengan kokohnya. Tak berpanjang waktu, kami melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Nama Anda siapa? Anda pasti mempunyai nama ya? Anda tinggal di mana? Tinggal di sini. Ada di sini. Sudah berapa lama Anda tinggal di sini? Udah puluhan tahun. Sosok Anda ini apa ya? Sosok saya Kiai. Kiai siapa namanya? Rahasia saya. Kenapa tidak mau ngasih tahu ke kami? Ada apa kalian tujuan kesini? Kamu kesini ingin mencari tahu sebenarnya tentang Ratu Menangsih. Anda tahu? Atau begini, Anda tahu nggak seseorang yang dimakamkan di bawah pohon tadi di atas itu? Saya tidak tahu. Itu makam bukan? Makam Makam siapa? Ratu Menangsih. Jadi Anda tahu itu makam Ratu Menangsih. Iya. Lalu apa yang Anda ketahui tentang Ratu Menangsih? Rahasia saya Kenapa dirahasiakan? karena sejarahnya. Kenapa sejarahnya? Itu rahasia kami. Rahasia bangsa Anda. Iya. Emang bangsa Anda dulu pernah hidup bersama Ratu Menangsih? Iya, pernah. Sebagai apa Anda dulunya? Sebagai pengawal dia. Pengawal dari bangsa jin. Iya. Iya. Terus Anda tugasnya apa? Mengawal apa? Apa yang dikawal? Makamnya tidak diurus, tidak dianggap sama orang sini. Dulu tuh Ratu Menangsih hidup pada zaman atau tahun berapa ya? Itu sudah lama. Anda bisa kasih tahu tahunnya? Zaman siapa? Itu rahasia kami. Kenapa sih ditutup gitu? Emang apa sengaja ada yang memerintahkan Anda untuk tidak menceritakan tentang sejarah itu Ratu Menangsih? Iya. Siapa? Yang menyuruh Anda? Rahasia namanya. Mau kemana? Di sini aja, kita belum selesai loh ngobrolnya. Lampu. Ada yang ingin Anda sampaikan? Apa itu? Kalian sudah mengganggu. Mengganggu siapa? Mengganggu Ratu Menangsih. Wah, masa keganggu? Kita berniat baik kok. Niat baik kalian apa? Kami ingin mengungkap sejarah.
terkendali energi makhluk gaib. Kejar situ, biarin White situ terus. Tinggal menunggu waktu, makhluk menguasai raganya secara sempurna. Tahan White terus White. Siapa Anda? Anda ini siapa? Tiba-tiba masuk, keliling-keliling, kayak orang pusing, kebingungan. Ada yang ingin Anda sampaikan? Pasti ada informasi yang akan Anda sampaikan kepada kami. Di sini aja. Kenapa Anda merasa terganggu? Sepertinya Umi mengajak kami berkomunikasi. Kenapa? Sayang, bahasanya tidak kami fahami. Anda bisa bicara bahasa kami? Saya rasa Anda tahu kami, bahwa kami datang ke sini bukan untuk mengganggu. Kita bicara baik-baik aja. Setelah informasi kami dapatkan, kami akan segera pergi. Anda bersedia? Boleh saya tahu Anda ini siapa? Kami tidak Pakai mengerti. bahasa Melayu aja. Waalaikumsalam. Saya boleh tahu nama Anda siapa? Selendang kuning. Iya. Berarti Anda seorang wanita. Anda yang menempati lokasi di sini. Maksud Anda tadi berbicara seperti itu apa? Datang kemari. Jadi kami nggak mengganggu ya. Dan Anda tidak merasa terganggu. Yang di sana itu benar makamnya Ratu Menangsih? Kenapa Anda menangis? Seharusnya masalah tidak Dari informasi yang saya dapat, warga di sini sebenarnya belum mengetahui persis sebenarnya siapa beliau, bagaimana kehidupan beliau. Mungkin Anda bisa menceritakannya kepada kami. Saya hanya mengetahui sedikit, tapi saya akan coba ceritakan. Sebenarnya di sini ada berapa makam sih? Lalu kenapa Ratu Menangsih bisa sampai di sini? Ratu Menangsih adalah anak dari ratu terakhir dari Kerajaan Balau, Siapa ratunya? Ratu Alengkara. Anda pernah hidup satu zaman, satu masa dengan Ratu Menangsih? Iya. Sebagai apa Anda waktu itu? Tapi Anda sebangsa jin, kah? Iya. Kenapa Anda mengikuti Ratu Menangsih? Dengan kebaikan dan kesolehan. Berarti dia Muslim ya? Benar. Asalnya dari mana Ratu Menangsih itu? Kerajaan Balau. Di mana itu Kerajaan Balau itu? Sekitar Wai Balau, Di mana? Lampung bagian barat. Kenapa dia bisa sampai ke Lampung Selatan ini? Apa diusir dari kerajaannya atau ada sesuatu di Kerajaan Balau? Saat itu Kerajaan Balau sedang goncang, maka dia memutuskan untuk membawa sebagian dari prajurit dan masyarakatnya untuk pindah dari wilayah itu hingga ia sampai ke Lampung Selatan. Di sini apakah dia membuat sebuah kerajaan lagi? Tempat pertama yang ia kunjungi Tanjung Selagi. Di mana itu? Bandar Lampung. Apa yang beliau lakukan di Tanjung Selaki sana? Coba dengan kehidupan baru, tapi beliau dan rakyatnya tidak merasa nyaman dan tidak cocok untuk menempati daerah itu. Maka ia putuskan untuk mencari wilayah baru. Apakah beliau langsung pindah ke daerah sini?
Ke daerah mana dulu beliau pindah? Pesisir Kenali, Ratu Menangsi itu sosok yang seperti apa? sosoknya gagah, yang baik. Baik. Berarti dia laki-laki ya? Kenapa mempertanyakan? Enggak, saya ada nama Ratu. Biasa Ratu itu perempuan. Ratua, raja tua, Jadi sebenarnya beliau laki-laki ya. tinggi, Tinggi. Apa itu? Kekar. Gagah. Gagah. Rambut panjang. Panjang. Terus gimana ceritanya yang dikenali itu? Apa yang terjadi di sana sehingga beliau pindah lagi dari tempat itu? iya. Rasa tidak puas, beliau pun meninggalkan pesisir Kenali. Tapi tidak semua rakyat yang meninggalkan pesisir Kenali itu. Sebagian bersama Ratu Menangsi untuk pergi ke wilayah baru. Di mana wilayah baru itu? Benteng, Berarti di sini dong benteng. Benteng Taman Baru maksudnya. Lalu hubungannya Ratu Menangsi dengan batu alif yang ada di sini itu apa? batu itu hanya sebuah kenangan yang ia bawa dari hasil peperangan yang letaknya sangat jauh dari sini. Peperangan itu melawan siapa? Kerajaan Kerawang. Kenapa bisa sampai bertempur antara Ratu Menangsi dengan Kerajaan Kerawang. Kerajaan Kerawang? Kenapa bisa sampai, kan jauh letaknya itu? Dia membantu. Ratu Menangsi bertempur melawan Kerajaan Kerawang, cuman dia hanya membantu Kesultanan Banten. Iya, Emang ada hubungan apa antara keratuan, kerabatan, kekerabatan maksudnya? Persaudaraan atau? persaudaraan sama Muslim. Kenapa bisa begitu? Karena banyak pendakwah dari sana untuk mengajar agama Islam. Siapa waktu itu raja atau Sultan Banten yang dibantu oleh Ratu Menangsi itu? Maka Maksud Anda Pangeran Jimat? Itu terjadi pada tahun berapa itu peperangan itu? Lantas setelah Ratu Menangsi memenangkan pertempuran dalam rangka membantu Kesultanan Banten itu, batu itu dibawa ke sini. Emang berharga batu itu sampai dibawa jauh-jauh ke sini, itu berharga. Digunakan Untuk apa? apa batu itu? Sama Kerajaan Kerawang batu itu. sebagai tiang fondasi kerajaan Kerawang. Lalu batu itu kan juga dari kabar warga di sini digunakan untuk melilit rambutnya Ratu Menangsi. Apakah itu benar? Tempat pemandian dulu itu emang. Ketua Menangsi khawatir jika rambutnya dia tebarkan di air, khawatir akan mengotori air itu. Dia kumpulkan, dia tempelkan di batu itu. Terus tadi saya juga penasaran, Anda bilang di sini pemakaman. Makam siapa lagi selain Ratu Menangsi? Apakah keluarganya juga dimakamkan di sini? Istri, anak, panglima, dan sebagian rakyatnya dimakamkan di sekitar sini. Lalu, setelah kematian Ratu Menangsi, rakyatnya misalkan seperti seorang anak ditinggalkan orang tua, dan ia pergi meninggalkan tempat ini. Tak lama, tempat ini pun menjadi hutan belantara, tidak terawat. Anda tahu makam yang lain di sebelah kiri, sebelah kanan? Siapa itu? Panglima dan anaknya. Ratu Menangsi bersama istrinya, panglima, prajurit dan rakyatnya juga ada di sekitar sini. Yang kalian injak ini adalah dulunya hanya sebuah pemakaman. Seorang raja tua Menangsi, tiba-tiba makamnya jadi tidak dikenal oleh orang-orang zaman sekarang. Kenapa? Banyak rakyatnya yang meninggalkan, berpencar, habis. Ratu meninggalnya karena apa? Memang sudah berusia Umur berapa beliau meninggal? hampir 100 tahun. Apa yang ditinggalkan Pesan. Ratu Menangsi kepada rakyatnya? Dia hanya berpesan, jika ajalku datang, makamkan aku di tempat ini, tempat terakhirku. Kenapa dimakamkan di kampung ini, bukan di kampung yang lain? Karena di sini pusat pemerintahan beliau. Kini, seperti ada makhluk lain yang masuk ke raga Umi. Jangan kemana-mana. Tetap di Dua Dunia.
siapa? Kok tiba-tiba masuk lalu Anda ketawa-tawa? Anda ini siapa? Assalamualaikum. Anda Muslim? Nampaknya kami mengenal makhluk satu ini. Kayaknya saya kenal Anda deh. Apa itu artinya? Saya belum kenal nih. Sebenarnya Anda siapa sih? Kenapa? Kenapa ada tiba-tiba muncul? Kenapa tiba-tiba Anda muncul ke sini? Silakan duduk. Ya, kenapa masuk ke tubuh ini? Apa yang mau diceritakan? Dulu dah pemimpin di sini itu pernah kekenali. Jadi Anda tahu ya? Ya, tapi tidak terlalu banyak saya mengenal dia. Apa yang Anda ketahui tentang Ya. Walaupun saat itu saya tidak sejalan dengan beliau. Apa perbedaan Anda dengan Ratu Manangsi waktu itu? Apa bedanya? Perbedaan keyakinan. Terus selalu ini Anda kesini untuk apa? Ada yang mau Anda sampaikan kepada kami? Tadi sebenarnya itu bukan selendang kuning. Lalu? Anda Terus Anda tadi maksud Anda gimana? Ada menyamar sebagai selendang kuning dan menceritakan? tentang Ratu Manangsi itu benar nggak sebenarnya yang Anda ceritakan? Jangan-jangan bohong juga itu. Maaf, boleh saya sandalan saja. Iya, ketua menasi itu dulu pernah tinggal di benteng. Kenapa dinamakan benteng? Dia itu telah membangun benteng pertahanan. Mempertahankan apa? Ingat tidak, dia pernah melakukan penyerangan di kerajaan Kelawang. Beliau khawatir nanti kerajaan Kelawang itu datang ke sini. Oh, jadi serang balik gitu ya? Nah, kenapa beliau di sini? Iya. Nah, di sana itu sedang pembangunan benteng. Maka diputuskanlah beliau untuk pindah ke sini. Taman Saka ini. Ya, karena di sini lebih indah. Taman. Ada taman ya di sini. Istri dari Ratu Manangsi suka di sini. Di sini, tempat di sini. Oh, di Oh, di luar areal ini. Sekarang apakah ada orang sering datang ke makam ini? banyak. Apa yang mereka ke sini? Berdoa, kok berdoa nggak boleh-boleh aja kok. Dia berdoa melalui perantara, memohon kepada siapa, tapi dia tidak sadar kalau dalam doanya terselip nama yang ada di makam itu. Perantaranya apa yang digunakan? Apa menggunakan sajen atau? Ya, Tapi apa ada sebangsa Anda juga yang suka membantu orang-orang yang meminta, memohon di sana? Memang Kamu biasanya minta apa aja orang yang datang ke situ? Sini. banyak Contohnya apa? kehidupan dunia. Yang minta jodoh gitu? Rezeki. Astagfirullah. Kami Iran, kenapa tempat Anda kan jauh ya? Di sana Anda bisa tahu keadaan di sini. Di dunia Anda tuh seperti apa sih? Bisa tuker-tuker Tempat. info Pindah-pindah tempat. kayak gitu tuh. Sama seperti kalian mempunyai kerabat. Itu gimana? Apa ada surat atau apa gitu? Tidak ada. Terus gimana itu? Seperti apa? Sama angin. Pandangan kami lebih jauh banding kalian. Pendengaran kami pun lebih jauh. Lebih tajam. Jangan terlalu dalam. Kenapa? Betul tidak? Ya. Khawatir. Apa yang dikhawatirkan? Khawatir. Tak lama, Cikoneng pulang. Namun, ada yang menarik Pak Hakim di kegelapan. Sepertinya ada sebuah benda gaib tersembunyi.
Inilah wujud benda tersebut. Pak Hakim, ini apa nih maksudnya? Seperti kita langsung dikasih batu seperti ini. Iya, saya juga nggak paham ya. Cuman memang dari apa namanya, dari hasil komunikasi memang dia ingin memberikan sebuah kenang-kenangan cenderamata yang ini mana dulu pernah ada di masa Ratu Menangsih itu. Jadi sejenis kristal ini ya, sejenis kristal kayaknya. Ya. Lalu Pak Hakim, apa hikmah yang bisa kita dapatkan dari perjalanan malam hari ini? Ya mungkin ada beberapa hikmah yang kita bisa ambil dalam perjalanan kita pada malam hari ini ya. Yang jelas begini, dalam rangkaian sejarah yang menjadi sebuah perjalanan Ratu Menangsih itu banyak sekali pelajaran, terutama ketika Keratuan Menangsih itu mempunyai hubungan yang erat dengan Kesultanan Banten. Itu luar biasa. Padahal mereka secara adat istiadat itu berbeda, secara geografis juga berbeda, dalam pulau yang berbeda begitu. Tapi satu yang membuat mereka seperti saudara sendiri, yaitu kesatuan iman, karena mereka di bawah naungan Islam. Mungkin itu yang menjadi pelajaran berharga bagi kita. Siapapun kita, suku apapun kita, warna apapun kulit kita, selama keimanan merupakan satu naungan dalam iman Islam, dia adalah saudara kita. Ketika dia membutuhkan pertolongan, kita wajib membantu dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan itu hikmah yang terpenting dalam sejarah perjalanan Ratu Menangsih. Sekarang apakah ada orang sering datang ke makam ini? Minta apa aja orang yang datang ke sini? Kehidupan dunia. Astagfirullah.